Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta. Kami dari kelompok 8 yang dimana beranggotakan saya sendiri, Amatia Febri Faradila, dengan NIM 1910116049, dan juga teman saya, Saya Vina Roik Hatuljana dengan NIM 1910116060. Selanjutnya, Saya Bahirina Mujtaba dengan NIM 1910116062. pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai modal ventura syariah. Untuk yang pertama, mengenai pengertian modal ventura akan dijelaskan oleh Bahirina Mujtaba. Pengertian modal ventura syariah. Modal ventura syariah merupakan bentuk pembiayaan modal dari perusahaan kepada pengusaha yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Modal ventura syariah sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan untuk pengusaha muslim melalui pendekatan, yang dimana sebuah komunitas dapat berkembang dan menggerakkan anggotanya untuk mendapatkan manfaat peluang pembiayaan berbasis syariah. Dalam modal ventura syariah juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, karena prinsip tersebut berasal dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, juga harus berdasarkan akad syariah ketika membayarkan penyertaan modal di setiap usaha yang bergerak. Dengan pengembalian pembiayaan yang telah diberikan oleh perusahaan modal ventura syariah, tidak boleh adanya pengambilan bunga ataupun denda seperti sesuai dengan syariah dan prinsip Islam, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi maksudnya di sini, apabila ada orang yang kamu utangi itu mengalami kesulitan ekonomi, tidak punya uang untuk melunasinya, maka tundalah tagihannya sampai kondisi keuangannya membaik dan mampu melunasi utangnya tersebut. Bila kalian bersedekah kepadanya dengan tidak menagih utangnya atau membebaskan sebagian utangnya, itu lebih baik bagi kalian. Jika kalian mengetahui keutamaan tindakan kalian itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sejarah modal ventura syariah yang akan dibacakan oleh Amatia. Untuk mengenai sejarah perusahaan modal ventura di Indonesia ini bermula pada tahun 1973, di mana berdirinya sebuah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia BPUI yang merupakan salah satu badan usaha milik negara yang sahamnya pada saat itu 82,2% dimiliki oleh Departemen Keuangan dan 17,8% dimiliki oleh Bank Indonesia, yang pada saat itu BPUI masih berbentuk kelembagaan dan bukan bank, yang memiliki tugas utama sebagai pembiayaan dalam pengembangan usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973, PT BPUI dibentuk pada bidang penyertaan modal. Dan pada tahun yang sama, PT BPUI membentuk anak perusahaan yang bernama PT Bahana Arta Ventura atau BAV, yang dimana PT BAV ini membentuk lagi sebuah perusahaan, yaitu Perusahaan Modal Ventura Daerah, PMVD, yang tujuannya untuk memperluas usahanya ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, pembiayaan modal ventura syariah dan juga modal ventura konvensional memiliki peraturan-peraturan yang sama, tetapi hanya saja pada perusahaan modal ventura syariah dikembangkan lagi atau lebih dihias oleh
prinsip-prinsip syariah. Mengenai perkembangan modal ventura syariah, Munir Fuadi memiliki 3 fase atau 3 periode. Yang pertama itu adalah periode informalistik, yaitu periode di mana masyarakat Indonesia, baik masyarakat lokal maupun masyarakat asing, pada saat itu sudah saling membantu antara anggota keluarga dan juga anggota kerabat. Misalnya, sebuah anggota keluarga ingin membuka usaha, maka anggota yang lainnya membantu dalam bidang pembiayaan modal. Yang kedua yaitu periode formatif. Pada periode ini, sistem permodalan ventura sudah mulai menjadi sebuah sistem kelembagaan yang dimana di dalamnya sudah ada perencanaan dan target tertentu. Pada periode ini biasa disebut prototype perusahaan modal ventura Indonesia. Kenapa? Karena pada sistem ini terdapat syarat dengan ideologi yang digunakan untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil. Yang ketiga adalah periode legalistik, yaitu periode terakhir yang menjadi periode lebih serius dari periode sebelumnya, di mana pada periode ini sudah mulai dikeluarkannya peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembiayaan perusahaan modal ventura. Misalnya pada keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 yang berisi mengenai kelembagaan pembiayaan, yang dimana terdapat pasal 2 yang dikatakan bahwa modal ventura merupakan salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan. Selain itu, muncul juga sebuah keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 KMK.013/1988 mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Perkembangan perusahaan modal ventura syariah masih relatif lebih sedikit dibandingkan dengan perkembangan perusahaan pembiayaan syariah yang sudah jauh melesat. Pada awal dikembangkannya pada tahun 2011 sampai 2015, hanya terdapat 4 perusahaan modal ventura syariah yang ada di Indonesia. Sementara menurut roadmap IKNB Syariah 2015 sampai 2019, dilihat dari perkembangan asetnya, industri modal ventura syariah mengalami sebuah peningkatan rata-rata sebanyak 31,01%. Sedangkan untuk aset industri modal ventura syariah, jika dibandingkan dengan total aset industri modal ventura syariah sebesar 4%. Terkait dari perkembangan perusahaan modal ventura di Indonesia yang sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 65 perusahaan modal ventura, di mana 61 modal ventura konvensional dan 4 perusahaan modal ventura syariah, di mana modal perusahaan modal ventura syariah ini terdiri dari PT Permodalan PT Permodalan BMT Ventura, PT PNM Ventura Syariah, PT Amanah Ventura Syariah, dan yang terakhir PT Persada Ventura Syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme modal ventura syariah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mekanisme pembiayaan modal ventura konvensional yang terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama ada single tier approach, yaitu perusahaan modal ventura dalam hal ini menempatkan dalam 2 fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemberi bantuan pembiayaan dan sebagai pemberi bantuan manajemen atau pengelolaan dana. Berdasarkan pengertian tersebut, pihak-pihak utama yang terkait dalam kegiatan modal ventura hanya terdiri dari 1 perusahaan modal ventura dan 1 perusahaan pemilik usaha. Yang kedua ada two-tier approach. Dalam pendekatan ini memungkinkan sebuah perusahaan pasangan usaha untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura yang berbeda. Berdasarkan pengertian tersebut, pihak-pihak yang terkait meliputi 3 hal, yaitu 1 perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan pembiayaan,
satu perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan manajemen, dan satu perusahaan pemilik usaha atau investor company. Kemudian, di dalam modal ventura syariah, merupakan suatu proses yang menjelaskan tentang investasi yang awal masuknya pemodal untuk membentuk suatu pool of funds, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha, sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut atau divestasi. Oleh karena itu, modal ventura adalah kumpulan dana atau pool of funds yang berasal dari investor dan dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang akan memerlukan modal. Di dalam pelaksanaan mekanisme modal ventura syariah, terdapat 3 unsur yang terlibat secara langsung, yaitu satu, pemilik modal yang mengharapkan keuntungan tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari beberapa investor ini yang akan dikumpulkan dalam satu wadah yang biasa disebut dengan venture capital funds. Lalu yang kedua, seorang profesional yang memiliki keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Profesional ini dapat berbentuk sebuah lembaga yang disebut perusahaan manajemen venture capital company. Lalu yang ketiga, ada sebuah perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Perusahaan yang dibiayai modal ventura ini disebut dengan perusahaan pasangan usaha atau investor company. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bahirina Mujtaba. Perbedaan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan modal ventura syariah yaitu yang pertama, modal ventura memodalkan semua jenis industri, sedangkan modal ventura syariah hanya memodalkan usaha yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, modal ventura berdasarkan pada equity pembiayaan, yaitu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan usaha. Sedangkan pembiayaan modal ventura syariah berdasarkan cara pemberian bantuan, cara penghimpunan dana, dan kepemilikan. Selanjutnya ada juga beberapa perbedaan. Itu yang pertama dari pelakunya. Jika di modal ventura konvensional itu ada investor, PMV, dan juga perusahaan pasangan usaha. Kalau di modal ventura syariah itu hanya terdapat investor dan juga perusahaan. Yang kedua yaitu dalam bentuk pembiayaan, maksud saya dalam bentuk bantuan pembiayaan. Jika dalam pembiayaan modal ventura konvensional dan syariah itu sama-sama dalam penyertaan modal. Yang ketiga itu dalam keterlibatan manajemen. Kalau di modal ventura konvensional itu hanya ada pemberi modal, tetapi kalau di modal ventura syariah itu sebagai pemberi modal dan juga mitra bisnis penambah modal. Selanjutnya, jenis risikonya itu antara modal ventura konvensional dan modal ventura syariah sama-sama usaha yang bisa gagal. Bentuk keuntungannya di dalam modal ventura konvensional itu adalah capital gain, dan di modal ventura syariah itu berbentuk nisbah keuntungan. Untuk jangka waktunya antara modal ventura konvensional dan modal ventura syariah adalah 5-10 tahun atau disebutnya jangka panjang. Yang terakhir itu dalam modal ventura, akhir kontraknya itu disebut dengan divestasi, dan modal ventura syariah tergantung dengan akad dalam perjanjiannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.